Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum kali ini kita akan mempelajari tentang kendali langsung, kendali tak langsung, kemudian kendali silinder bolak-balik katup solenoid ganda, kemudian kendali silinder bolak-balik katup solenoid tunggal. Nah, kemudian nanti akan kita jelaskan juga tentang rangkaian A plus B plus, A min dan B min jika menggunakan elektropneumatik. Nah, langsung saja kita lihat di sini. Di sini kita punya kendali langsung seperti pada yang sebelumnya. Di sini sudah dijelaskan jika kendali langsung itu adalah ketika rangkaian ini langsung ya, jadi nggak ada perantara relay. Jadi di sini push button langsung menggerakkan Y1. Jadi ketika ditekan push button, dia akan menyalakan Y1, yang kemudian Y1 itu akan menggerakkan katup dan akan memajukan silinder. Nah, kemudian untuk yang katup kerja ganda, di sini kita memiliki Y2 dan Y3. Jadi ketika push button ini ditekan, dia akan menyalakan Y2, kemudian akan memajukan silinder. Nah, untuk memundurkannya kita dapat menekan push button yang lain yang tersambung ke Y3. Kemudian untuk yang tidak langsung, nah di sini bisa kita lihat bahwa push button itu tidak langsung ke Y4, tapi ke relay K1 terlebih dahulu. Nah, jadi ketika push button ditekan, dia akan menyalakan relay K1, yang kemudian switch yang sudah terlabel K1 ini akan melanjutkan sinyal rangkaian ke Y4. Nah, kemudian untuk yang kerja ganda di sini kita memiliki katup dengan Y5 dan Y6. Nah, jadi ketika push button 1 ditekan, dia akan menyalakan relay K2, yang kemudian switch K2 ini akan menyalakan Y5 dan memajukan silinder. Nah, jika kita tekan push button 2, dia akan menyalakan relay K3, dan kemudian dari relay K3, switch K3 ini akan menyalakan Y6 dan akan mengembalikan posisi silinder. Nah, selanjutnya di sini kita memiliki kendali silinder bolak-balik katup solenoid ganda. Nah, jadi pada rangkaian ini dapat kita lihat bahwa kita menggunakan dua katup ya, katup dengan kerja ganda, ada Y7 dan Y8, dan kita memiliki limit A0 dan A1. Nah, di sini adalah ketika push button ini kita tekan, push button akan terkena relay dengan indikator K4. Nah, kemudian K4 ini akan mengaktifkan Y7, yang kemudian dari Y7 itu akan mendorong katupnya dan memajukan silinder, yang kemudian silinder itu akan maju terkena limit switch A1, yang selanjutnya A1 ini akan mengaktifkan Y8 dan akan mengembalikan silinder. Jadi di sini konsepnya sama seperti katup solenoid tunggal yang menggunakan spring return, hanya saja dia menggunakan silinder ganda. Jadi kembalinya sama seperti spring return, seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita memiliki kendali silinder bolak-balik katup solenoid tunggal. Nah, di sini kita lihat diagramnya. Ketika push button 1 ditekan, dia akan melewati B1. Nah, B1 ini bisa langsung dilewati karena settingan dari B1 ini yaitu normally close atau tersambung. Jadi dia akan langsung tersalur ke relay K6. Nah, ketika relay K6 aktif ini, dia akan menyalakan Y9. Nah, Y9 ini dia akan mendorong katup. Ketika kita coba tekan, ya, dia maju, kemudian dia kembali mundur. Sama seperti yang sebelumnya ya, bisa dilihat.
Ketika ditekan, dia akan sampai ke B1. Nah, berbeda sama yang tadi. Ketika yang awal ini kita tekan terus, dia akan langsung berhenti di A1. Nah, tapi berbeda dari yang tadi, ketika kita tekan secara terus-menerus di sini, dia akan ada reaksi balik lagi. Jadi di sini tidak berhenti di satu tempat seperti yang awal, tapi dia akan maju mundur solenoidnya karena terputus sambungannya dari sambungan B1-nya. Jadi ketika sambungan itu terkena limit switch B1, otomatis K6 itu akan mematikan Y9 dan kemudian akan mengembalikan solenoid lagi. Nah, karena solenoid itu kembali, B1 ini kemudian akan menjadi normally close lagi, yang akhirnya akan menyalurkan listrik itu, dan reaksi itu terus berulang.